melakukan tes wawancara ya Pak. Kira-kira ada gak sih Pak perilaku yang mungkin jadi penilaian kurang itu untuk diri kita sendiri? Karena waktu itu tes paskibraka di Kota Depok ya. Itu saya ternyata ada sedikit kurang pada saat wawancara Pak. Nah, yang saya rasa mungkin ada perilaku saya yang kurang pada saat saya wawancara itu. Nah, saya pengen tanya Pak, kira-kira gimana sih Pak cara menghindari secara spesifik gitu perilaku kita pada saat wawancara yang mungkin bisa mengurangi nilai kita gitu Pak. Terima kasih. Ya. Wawancara apa nih? Psikologi apa? Wawancara apa ya? Saya lupa Pak. Pokoknya saya waktu itu pas tes paskibraka ada wawancaranya Pak. Oke ya. Jadi biasanya kalau wawancara itu adalah untuk konfirmasi. Ya, jadi biasanya sebelum kamu diwawancara kamu ada jawaban yang secara tertulis. Ya. Baik itu nanti data-datamu ataupun jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari yang diujikan. Jadi wawancara itu adalah mengkonfirmasi. Ya, misalnya ya pada saat misalnya kayak mental ideologi nanti ada pertanyaan-pertanyaan tertulis. Nah, nanti dari jawaban-jawaban yang kamu sudah tuangkan di jawaban tertulis itu ataupun psikologi misalnya apa yang sudah kamu jawab di psikologi itu akan dikonfirmasi dengan cara wawancara. Misalnya dari psikologi kamu terdeteksi bahwa kamu orangnya penakut misalnya ya. Kemudian si pewawancara akan menggali kebenaran itu, ya. Benar nggak sih Rafasya ini penakut? Ya, nanti akan ditanya-tanyakan seperti itu ya. Itu untuk konfirmasi yang pertama. Yang kedua, sikap kamu, ya. Pada saat wawancara tidak usah terlalu kaku kayak kamu udah tentara Kopassus. Kamu belum jadi tentara kan? Tapi juga jangan cengengesan aja. Tahu ya cengengesan ya? Siap. Tahu ya bahasa apa tuh cengengesan? Jangan pecikilan, jangan cengengesan. Udah tunjukkan aja sikap yang tegas, ya. Kemudian juga nggak usah terlalu teriak-teriak, ya siapa gitu kan misalnya kamu ditanya apa yang ditanya itu yang kamu jawab, jangan suka ngelantur. Misalnya ditanya A terus kamu jawabnya B, itu yang membuat panitia akhirnya mungkin bisa jadi kesal. Bayangkan yang wawancarain kamu hari itu bukan hanya kamu saja kan, ya. Jadi kamu harus membayangkan seandainya kamu jadi panitia, bagaimana sih capeknya mereka. Ya kan? Misalnya kamu udah nomor yang ke-50 atau ke-60 orang. Udah bosen sebenarnya panitia juga lihat kalian gitu kan. Oleh karena itu kalian usahakan jangan bikin kesel panitia. Jangan mau mengeluarkan sikap-sikap yang ya pokoknya sikap-sikap yang aneh lah. Ditanya jawabnya apa gitu ya. Kemudian penampilan kalian ya rambut juga gak perlu kayak tentara botak, tapi kalau bisa rapi lebih bagus ya. Rambutnya yang rapi, kemudian kumis kukur, jenggot dicukur, ya kalau bisa bajunya yang bersih, dan disetrika. Ya, makanya kalau lagi kalian nunggu itu jangan goler-goler sembarangan, jaga penampilan kalian. Ya, first impression itu penting kalau wawancara. Begitu melihat kamu datang, Rafasya, cengengesan gimana? Kamu jadi tentara nih misalnya ya, tapi sikapnya udah bagus. Bajunya tetap rapi. Ya ini yang perlu diwaspadai. Kalau ada tes kan pasti menunggu lama kan. Kamu udah pernah tes ya? Berapa kali? Saya baru tesnya paskibraka Pak. Oh, paskibraka. Nanti kalau kamu tes tentara itu waktunya banyak menunggu sebenarnya karena harus gantian dengan yang lain. Nah, selama menunggu itu jaga pakaianmu, jaga jangan nanti beladus bahasa Jawanya kotor lah, jorok ya. Jaga itu yang pertama. Kedua, begitu datang dipanggil sikap belajar, makanya jalan kayak jalan tentara yang tegas dan mantap ya. Kalau membuat yang fatal itu adalah memang jawabanmu salah. Misalnya bertanya tentang ideologi Pancasila, kamu dijawab, kamu gimana pemahamanmu tentang Pancasila? Aduh, Pancasila itu nggak bener-bener. Berarti udah jelas kamu gugur dah ya, karena itu Pancasila ideologi negara. Bagaimana sikap kamu kalau terhadap toleransi beragama? Wah, nggak bisa Pak, agama saya itu harus paling baik, agama saya itu yang paling benar, agama lain salah. Nah itu kamu udah pasti gugur kayak gitu ya. Jadi harus berpikir bahwa kita menganut toleransi beragama, ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu dipahami ya. Kira-kira seperti itu Rafasya ya. Siapa, terima kasih.
Oke, ada lagi? Pak. Ayo, siapa yang unek-unek lah selama ini. Jangan ragu-ragu bertanya, ini kesempatan. Tanya apa saja selain data ya. Data dibaca langsung di website. Pak. Ya, Muhammad Ali silakan. Siap, izin bertanya Pak. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh prajurit muda dalam mengimplementasikan Sabta Marga di lapangan, Pak? Siap, selesai, Pak. Tantangan terbesar itu kan kalau udah jadi prajurit muda, itu nanti bahasnya ya. Siap, Pak. Nah, tapi tantangan terbesar biasanya karena jiwa muda, kamu susah diatur, kamu juga masih egonya masih tinggi, ya kira-kira itulah yang susah ya, sehingga banyak prajurit muda yang sembarangan, ya nggak ikuti aturan, ya masih mau eksis gitu kan. Tapi itu nantilah bahasnya ya. Sekarang pertanyaan untuk bagaimana caranya kamu bisa lulus, ya. Oke, Muhammad Ali ya, makasih pertanyaannya. Ada. Kalau untuk 8 gambar kotak 8, saran dong Pak yang bagus. Di sini saya gambar jam, bendera, buku, sama granat, suntikan, komputer, parasut, sama baja Pak. Itu bagus nggak Pak? Gimana tuh? Bagus lah. Kalau yang nggak bagus tuh kalau kosong. Oh, kosong, siap Pak. Kalau ada gambarnya bagus pasti. Jadi ya ini ya banyak pertanyaan warteg ya, warteg 8 kotak atau berapa kotak katanya sibuk ya. Jadi gini loh ya, nggak apa-apa. Kamu semua gambar bagus, yang penting gini intinya pedomannya. Tapi saya nggak mau bocorin sebenarnya. Cuma itu pertama, gambar-gambar itu harus realistis, harus logis gitu. Jangan kamu gambar yang nggak nyata. Misalnya gambar apa tuh, apa kartun-kartun sekarang gitu kan? Apa sih gambar kartun sekarang? Ya Pak, siapa? Gambar apa namanya? Doraemon segala macam kayak gitu-gitu jangan. Jadi intinya gambar yang memang ada di dalam kehidupan nyata. Ya, paham ya? Siapa? Jangan gambar-gambar hayal kamu gambar situ karena kamu banyak main game, kemudian gambar pahlawan di game digambar, jangan. Ya, intinya itu. Nah, sebenarnya nggak perlu disetting. Ya, nggak perlu disetting. Udah gambar sesuai imajinasimu. Supaya juga kamu tadi seperti saya bilang, panitia akan tahu seperti apa karaktermu. Ya, lebih baik kamu nggak lulus gara-gara psikologi, artinya kamu tidak cocok jadi tentara daripada kamu dipaksakan. Makanya belajar kalau masih ada waktu, terapi dirimu sebagai seorang prajurit dalam bukan berarti kayak gila-gila tentara pakai baju loreng, enggak. Bukan itunya, tapi sikapnya, ya karakternya. Oh, kamu harus bangun pagi. Ya, kalau kamu bangunnya masih jam 5, jam 7 pagi, ya nggak bisa. Makanya anak-anak yang saya bimbel asuh di sini, ponakan-ponakan, pagi-pagi harus bangun jam 4, setengah 5. Jam 5 doa, ibadah, dan terus aktivitas, latihan, kemudian juga persiapan diri, sampai dengan siang. Tidak ada tidur siang. Karena tentara nggak ada tidur siang. Kamu terapi dirimu sampai malam hari. Ya, kalau bisa jam 10 itu udah ngantuk, capek. Anak-anak saya dulu saya terapkan begitu. Ya, tidak ada istirahat. Bahkan yang Joshua yang Akademi Militer 2023 gagal di 2018, 2019 saya bantai habis-habisan. Akhirnya dia nggak ada istirahat. Maaf, di tiang pull up itu yang saya kasih share video pull up itu video pull upnya dia. Kenapa dia bisa begitu? Hari-hari latihan pull up. Ya, dia pull up semua, kemudian lari lagi, kemudian push up lagi, kemudian dia bantu di rumah belajar, kemudian dia pelayanan di gereja, main musik, terus dia lakukan semua sampai malam tidur tanpa bimbel juga. Sebenarnya psikologinya sudah pasti kelihatan. Itulah layaknya seorang prajurit, ya. Jadi itu kalau kamu udah lakukan itu, begitu kamu gambar warteg itu akan tertuang seperti itu. Nggak usah khawatir. Mau granat kayak mau apa kayak, yang penting yang sangat utama itu adalah harus gambar yang realistis atau logis, ya. Jangan gambaran hayal, ya, kartun apa atau Doraemon kayak gitu-gitu nggak boleh, ya. Nanti kamu kebanyakan hayal nanti. Oke, Muhammad Ali ya, jelas ya? Siap, jelas Mbak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ayo, yang perempuan satu nih kali mau tanya.
Ini kita ternyata ada yang sudah daftar tapi baru hanya ada 16 orang ya, sayang banget ya. 4 orang lagi nggak hadir. Oke ya, nanti kalau nggak ada lagi, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. 1 hari ini diendapkan dulu, besok yang kan ada 2 kali pertemuan ya. Ya, 2 kali pertemuan, besok siapkan pertanyaannya. Ya, jangan kalau lagi live pertanyaan ngegas semua, begitu di sini diam semua nggak mau nanya. Ya. Oke ya, jadi siapa yang saya mau tanya nih, kalian kira-kira yakin bisa lulus nggak nih? Siap, bisa. Siap, yakin Pak. Siap, yakin Pak. Siap, yakin Pak. Oke ya. Oke ya, saya doakan kalian harus yakin. Jangan tergoda ya. Jangan tergoda dengan omongan-omongan di luar sana. Kamu harus orang kaya, nggak usah. Ya sudah sangat banyak ratusan ribuan anak orang yang nggak mampu yang bisa lulus. Kalau mereka bisa, ya kau juga harus bisa. Jangan cengeng kau gitu ya. Jangan lemah. Ya, lawan itu. Walaupun diketawakan oleh orang lain, teman-teman malah kamu mimpi. Biarin. Ya. Ini saya ada yang umurnya 23, siapa 23? Ada yang 23. Saya Pak. Umur 23 Pak. Saya umur 23 Pak. Kamu hanya tinggal bisa kalau tamtama tidak berubah jadi tidak berubah 24, tinggal setahun ya. Ya. Siapa? Marcelinus Raga ya? Siapa? Siapa? Ahmadullah Pak. Ahmad Ullah, oh ya, Ahmad Ullah 23. Ya. Kan batas usia tamtama 24. Ya, tahun yang gelombang kemarin. Mudah-mudahan nggak berubah sehingga kamu masih bisa. Ya. Yang ada Fernando Gusmao nggak ada ya? Ada ya? Waduh, kayak banget ya, nggak ada. 22. Markus Sitinjak, kau juga udah 22, Markus. Marcelinus Raga juga 22. Ya, maksimalkan. Jangan menyerah. Ya, saya udah tua, udah nggak ada. Ya, kalian harus all out. Oke, baik, kalau nggak ada yang tanyakan? Siapa saya ingin bertanya satu lagi, Pak? Izin Pak. Ya, siapa rapas saya dulu coba. Ya. Siap, saya ingin bertanya Pak, kira-kira ada gak Pak jenis kesalahan kecil gitu yang mungkin para kasis ini mengiranya sepele gitu Pak, tapi ternyata pada saat penilaian tuh berpengaruh banget sama nilai kelulusan kita. Nah, kira-kira contohnya apa dan seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, contohnya cyber tadi. Cyber kan kalian anggap sepele. Ya. Nah, jadi gini, kayak cyber itu kan aktivitas online kamu yang, jadi jangan menganggap tim cyber nggak ngerti lah. Tim cyber itu udah punya alat yang sangat canggih. Jadi semua aktivitasmu di media sosial itu pasti akan terdetek. Karena nanti akan melaporkan kan akun media sosialnya. Nah, ada yang berpendapat, saya buat akun baru lah. Justru pada saat kau buat akun baru, iya pan, itu sama saja membongkar dirimu. Berarti nggak mungkin kan anak zaman sekarang nggak punya medsos. Ya kan, sangat tidak mungkin. Jadi kalau bisa ya jangan benar-benar baru lah, minimal udah setahun. Itu pun panitia akan curiga, kenapa baru setahun ini akunnya. Ya apalagi kalau baru sebulan, pasti kamu udah jelas nggak usah diperiksa itu, udah pasti nih kan ini anak punya masalah gitu kan. Nah, jadi kalau bisa, kalau Anda memang yakin akunnya tidak ada masalah, tidak juga komentar, makanya udahlah tahan diri, ya jangan komentar-komentar tentang, nggak perlu dikomentari tentang negara ini dulu. Kalian fokus misalnya, waduh ini perang ini banyak kan, oh tentara gimana Pak, beli air keras di mana gitu kan, banyak orang-orang yang gitu kan, nggak usah dikomentari lah ya. Apa kejadian ini nggak perlu kalian komentari kalau bisa, karena itu pasti akan terdeteksi ya. Kemudian mengakses hal-hal yang negatif ya. Yang kedua, hal yang sepele ya, tadi saya bilang cuma jerawat sedikit nggak apa-apa ya. Kalau kamu memang itu udah tahu sedikit, ya obatin, karena nilaimu akan berpengaruh ya. Bukan berarti gini, banyak yang nggak paham, memang Pak tentara nggak boleh jerawatan. Boleh nggak tentara jerawatan? Boleh nggak? Ya, tidak. Kata siapa? Pas check up itu dihitung Pak.
Kami habis cek lab. Enggak, tentara itu jerawatan kan nggak bisa ditolak. Kalau Ya. udah jadi tentara jerawatan, nggak ada tentara yang dipecat gara-gara jerawatan. Siap, ya. Ya, boleh nggak tentara giginya bolong? Boleh, kalau udah jadi tentara. Ha. Nah, tapi kalau kamu belum lagi tes, kalau kamu giginya nggak rapi, rapikan. Kalau ada jerawat, walaupun satu buah jerawatnya, satu biji, obatin jerawatnya. Jangan anggap sepele, cuma satu biji. Jangan, karena itu nanti nilaimu dikurangi di sini, dikurangi di gigi, dikurangi di kulit, dan lama-lama habis kan nilainya kan, bener ya? Jadi hal-hal yang berpotensi mengurangi nilaimu sekecil apapun, hindari. Kalau kamu masih punya waktu, punya uang, punya untuk memperbaiki, punya tenaga untuk perbaiki, meningkatkan, perbaiki apapun. Ya contoh misalnya ini kotoran kuping. Ya kalau pada saat mau medical check up, pada saat mau rikes dibersihkan lah. Ya misalnya gigi juga, belajar gigi yang kuning dengan yang putih pasti lebih tinggi nilai gigi yang putih. Tapi nggak perlu di bleaching juga, ya udah pokoknya yang normal aja. Karang gigi dibersihkan, ya ke dokter gigi bersihkan karang gigi. Kemudian kalau ada panu diobatin sekarang. Emang panu pengaruh Pak? Pengaruh, panu, kudis, kurap. Kalau ada diobatin lah, cari obat yang paling bagus, di mana caranya, salep-salep itu. Nah jadi orang tua menyiapkan uang buat itu, buat diri kalian, bukan buat nyogok-nyogok. Ya gitu ya harapan saya. Oke, Muhammad Ali Wardana, mau nanya apa? Siap, izin Pak, apakah berkas-berkas yang sudah memiliki barcode perlu dilegalisir atau dicap basah lagi Pak? Izin Pak. Ya nggak usah, kan belum kali ditanya. Ya jadi legalisir itu apa, banyak yang nggak paham juga. Legalisir adalah melegalkan dokumen yang difotokopi. Jadi yang dilegalisir fotokopiannya, bukan aslinya ya. Fotokopiannya dilegalisir untuk menyatakan bahwa fotokopian ini sah sama derajatnya dengan yang asli. Jadi sekarang ketentuan sekarang kalau yang sudah ada barcode kan bisa dicek dengan barcode sehingga tidak perlu dilegalisir lagi ya. Tapi kalau ada panitia minta bilang harus legalisir, ya udah sesuaikan panitia saja ya. Intinya kita ngikuti apa maunya panitia. Ya karena yang menentukan persyaratan kan panitia. Jangan kita mau ikuti maunya kita, ya kita kalah lah. Ya gitu ya Muhammad Ali Wardana ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Masih ada?